Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semua? Baik ya, insyaallah baik semua. Eh ya, kali ini kita kuliah Kimia Farmasi 2 lewat online. Ya, saya buatkan video pembelajaran. Harapannya bisa dilihat berulang-ulang sehingga bisa mudah dimengerti ya. Jadi tidak harus ada waktu tertentu ya. Kapan pi ada waktunya, ada pi kuotanya baru nonton ya, tidak masalah. Ya, ya kita juga berdoa semoga wabah penyakit yang ada saat ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa kembali normal, kuliah tetap muka dalam kelas ya. Jadi enak juga itu kita mengajar kalau ada yang dilihat yang orang yang diajar. Kalau kayak sekarang ini saya bikin video ini kayak orang bodoh-bodoh ya, cerita sendiri depan laptop. Dari mana yang ku ajar ini? Ya nggak apa-apa lah, ini usaha saja, semoga ini bisa membantu adik-adik mahasiswa ini untuk mengerti materinya ya. Saya lanjutkan materi yang lalu terkait tentang analisis kimia atau penetapan kadar berdasarkan pada reaksi asam basa. Ya, reaksi asam basa. Reaksi asam basa pada dasarnya ini adalah reaksi netralisasi. Ya, kasih ketemu antara senyawa-senyawa yang sifatnya asam dengan basa. Baik asam kuat dengan basa kuat, asam lemah ketemu basa kuat ketemu dengan basa lemah, ya. Nah, sebagian besar ya bahan-bahan farmasi itu bisa kita uraikan berdasarkan sifat asam basanya. Nah, sehingga juga ya beberapa bahan-bahan farmasi bisa kita tetapkan kadarnya berdasarkan reaksi asam basa ini. Itu salah satunya adalah asam salisilat ya. Jadi asam salisilat ini bisa kita tahu kadarnya berdasarkan reaksi asam basa. Ya, tahu aja asam salisilat tuh. Oke, ini coba contohnya produk yang mengandung asam salisilat. Oke, manfaatnya ini, penetapan ini bisa kita tahu kebenarannya itu apa? Kemasannya. Kalau bilang 2%, apakah betul 2% itu? Kalau kalau asam salisilat murni ya kita buktikan betulkah murni ini asam salisilat. Nah, seperti itu. Ya. Kita ya. Jadi kali ini membahas hanya asam salisilat. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Nah, ya, penetapan kadar asam salisilat sendiri didasarkan pada reaksi ini ya. Asam salisilat bertemu dengan NaOH. Dari reaksi ini kita dapatkan satu kesimpulan bahwa 1 mol asam salisilat itu bisa bereaksi dengan 1 mol NaOH. Sehingga berat ekuivalennya asam salisilat sama dengan berat molekulnya. Nah, ini. Jadi berat ekuivalennya itu sama dengan BM-nya itu sendiri. Nah, misalnya dari reaksi kimia ini kan dibilang 1 mol sama dengan 1 mol NaOH. Misalnya kita tetapkan misalnya NaOH-nya itu adalah 0,1 N, volumenya 1 mili. Nah, sehingga kita bisa dapatkan berat dari asam salisilat itu 13,812 mg. Sehingga ya kita dapat kesimpulan lagi. Oleh karena itu setiap 1 ml NaOH 0,1 N itu setara dengan 13,81 mg asam salisilat. Ya, selesai begitu. Jadi ini kesimpulannya ini bisa kita pakai ini. Kita literasi nanti ternyata 5 mili yang netes sudah dapat titik akhir literasinya. Sudah kan tadi berarti tinggal 5 dikali 13,81 mg ya itu. Nah, ini
Jadi kalau kita ini ingat nih, wah ini mudah kita lakukan perhitungannya, tidak perlu yang panjang-panjang seperti biasanya karena kita sudah tahu nih prinsipnya. Nah itu kalau dari sisi perhitungannya. Nah kemudian bagaimana cara kerjanya? Ini berikut kami jelaskan bagaimana langkah-langkah kerjanya penetapan kadar asam salsilat dengan metode asam basa ini. Ya, pertama kita siapkan alatnya. Alatnya sesuai gambar ya, tambah dengan labu ukur ya. Nah, ya. Dan yang lain-lain. Nah, kemudian bahan-bahan yang digunakan, nah ini asam salsilat NaOH 0,1 N, asam oksalat, etanol netral, aqua bebas karbon dioksida, aqua destilata, fenol petalain. Nah, kemudian prosedur kerjanya ya ada 3. Jadi ada pembuatan reagentnya, pembuatan pembakuan NaOH 0,1 N dan penetapan kadar asam salisilat. Nah, langkah pertama yaitu kita buat reagent. Reagentnya. Ya, pertama kita bikin dulu, siapkan dulu aquadesnya, tapi aquades yang bebas karbon dioksida. Kenapa kita perlu bikin aqua bebas karbon dioksida? Nah, kalau kita tidak pastikan bebas karbon dioksida, ini akan mempengaruhi pada penetapan titik akhir titrasinya. Karena ketika dititrasi terlepas karbon dioksidanya, yaitu akan mengganggu penetapan titik air titrasinya itu kapan didapat. Jadi yang pertama itu ya karbon dioksidanya dulu yang keluar, baru terjadi reaksi netralisasinya. Nah, sehingga untuk menghindari itu maka kita siapkan aqua bebas karbon dioksidanya. Nah, jadi mengganggu karbon dioksida maka kita bebaskan dulu di awal. Cara buatnya itu sejumlah aquades dipanaskan hingga mendidih. Maksudnya mendidih itu dibiarkan mendidih agak lama-lama. Sini diberikan misalnya antara 5 sampai 10 menit dan didinginkan. Nah, pada saat disimpan atau didinginkan ya ini harus terlindungi dari udara yang sampai kembali lagi CO2-nya lagi ya. Kemudian kita buat lagi indikator PP-nya, phenolphthalein-nya. Cara buatnya itu 200 mg PP-nya, kemudian dilarutkan dalam 60 ml etanol 90%. Kemudian kita cukupkan volumenya dengan menggunakan aquades sampai 100 ml. Kemudian kita buat juga etanol netral. Jadi etanol itu sifatnya sebenarnya adalah asam lemah dan jumlah asamnya itu juga bervariasi, tidak ditahu. Jadi karena etanol ini berubah-ubah nilai asamnya karena ya mudah teroksidasi juga. Teroksidasi nih. Nah, kalau ada asamnya kemudian teroksidasi, sehingga ini bisa menjadi pengganggu juga dalam penetapan titik akhir titrasi. Sehingga untuk menghindari itu ya kita buatkan namanya etanol netral, etanol yang tidak asam, ya, artinya ya memastikan bahwa ini. Dan cara buatnya itu ya sejumlah etanol yang kita mau kerjakan dalam titrasi ini, kita tambahkan indikator PP, kemudian ditambahkan sejumlah NaOH. Kenapa itu kita kasih basa-basi, kasih netral, dengan menambah NaOH sampai warnanya merah jambu. Kemudian etanol netralnya harus dibuat baru. Kenapa dibuat baru tadi? Karena ini etanol mudah teroksidasi. Kalau teroksidasi ya kembali lagi asam ya dia. Makanya dibuat setiap kita mau buat lagi, pakai lagi, kita buatkan kita netralkan lagi nih etanolnya. Kemudian kita buat NaOH 0,1 N. Bagaimana caranya buat?
Nah, Anda yang cari sendirilah. Ini kayak saya sudah sampaikan yang lalu caranya bikin. Nah, ini saya sudah malah tampilkan lagi anunya, rumusnya. Nah, berapa yang ditimbang? Ya, mau bikin berapa 1 liter 100 mili berapa yang ditimbang? Nah, sudah ada anunya, rumusnya. Nah, caranya ya dicampur semua. Ya, langkah kedua, jadi NaOH yang sudah kita buat dalam hal ini NaOH 0,1 N ya. Nah, jadi pertama jadi ini kan tujuannya uh, untuk memastikan NaOH yang kita buat sebelumnya itu benarkah nilainya 0,1 N. Nah, mau dipastikan. Dan kita ini membakukannya dengan menggunakan asam oksalat ya. Nah, ini beberapa pustaka ini bisa menggunakan asam oksalat. Nah, pertama kita siapkan 3 gram asam oksalat. Asam oksalat ini kita tambahkan dengan 50 ml aqua bebas CO2. Kita campur, kita kocok, sehingga menjadilah larutan asam oksalat. Nah, larutan asam oksalat ini kita ya ini simpannya di Lemaire ya, Lemaire. Nah, kemudian siapkan indikatornya, phenol phthalate-nya. Ya, untuk buret, di buret kita ini NaOH 0,1 N yang kita mau pastikan berapa pastikan benar-benar 0,1 N di buret. Dari sini ya, didapat sebenarnya konsepnya 1 ml NaOH 0,1 N setara dengan 6,304 mg asam oksalat. Nah, ini juga pada tempatnya seperti itu. Itu untuk pembakuannya. Kemudian, nah, angka terakhir setelah kita pastikan NaOH benar-benar 0,1 N, maka ya kita lanjutkan dengan penetapan kadar asam salisilat. Jadi sejumlah sampel yang setara dengan 250 mg asam salisilat. Nah, kita larutkan dengan 15 ml etanol. Kenapa pakai etanol netral ya? Ini karena asam salisilat itu sukar larut dalam air. Dia malah dalam beberapa referensi dikatakan hampir tidak larut dalam air, sehingga kita gunakan alkohol ya, pelarut yang sesuai. Sehingga kita dapatkan larutan asam salisilat. Asam salisilat ini ditempatkan di Lemaire. Siapkan indikatornya, baku NaOH 0,1 N yang sudah kita uji. Tadi itu ya sudah ditempatkan di buret dan dititrasi. Nah, yang kita tetapkan kadarnya. Ya, gitu ya. Oke, selesai. Begitu penetapan kadar asam salisilat. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Mungkin kalau mau bertanya silakan bertanya lewat Google Classroom-nya. Karena kalau bertanya di sini saya tidak dengar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah materi berikutnya segera disiapkan. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.